Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil makalah kami, yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Amanda Oleh Fitri, Putri Juliani, Satria Nugraha, dan Indra Weli Siagian. Latar belakang pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Mardiasom 2012 2001 dalam pajak penghasilan terdapat subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah badan atau perorangan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam menambahkan kekayaan. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, Anda perlu mengetahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat kerja selama 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, utang, dan kredit bank. Setelah Anda menghitung besarnya penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya, perhitungan gaji bulanan pada pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gaji memiliki arti upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Gaji bulanan adalah penghasilan yang dibayarkan secara konsisten pada pekerja berdasarkan posisi tetapnya di sebuah perusahaan. Biasanya pemberi kerja akan membayar gaji setiap bulannya. Untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Selanjutnya ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu 1. Metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Misalnya, Ardi, seorang laki-laki lajang atau TK per 0, menerima gaji bulanan senilai 10 juta. Maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Tarif PPh 15%. PPh 21 yang ditanggung sendiri sebesar 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Gaji bersih sebesar 9.175.000. Kedua, metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak. Gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya, Ardi, seorang laki-laki lajang TK atau 0, menerima gaji bulanan senilai 10 juta. Maka perhitungannya gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Tarif PPh 15%, tunjangan pajak dari perusahaan sebesar 9.900.000
per tahun atau 825.000 per bulan. Total gaji bruto yaitu 10.825.000. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan yaitu sebesar 825.000 per bulan. Gaji bersih sebesar 10 juta per bulan. Ketiga yaitu metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Misalnya, jika Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan sejumlah 10 juta, maka perhitungannya gaji pokok sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Total gaji bruto yaitu sebesar 10 juta. Tarif PPh 21 sebesar 15%. Pajak yang ditanggung perusahaan yaitu sebesar 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Nilai PPh 21 atau yang dibayarkan perusahaan yaitu sebesar 825.000 per bulan. Gaji bersih sebesar 10 juta per bulan. Perhitungan gaji mingguan pada pajak penghasilan pasal 21. Gaji mingguan adalah gaji atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terhutang atau dibayarkan secara mingguan. Cara perhitungannya adalah dengan mengkonversikan gaji mingguan menjadi perhitungan bulanan dan tahunan, baru kemudian ditentukan nilai PPh pasal 21 terhutang. Contoh perhitungan: Randy memiliki gaji mingguan sebesar 2 juta, maka perhitungan PPh terhutangnya ialah gaji kotor dalam 1 bulan 4 minggu dikali 2 juta, sama dengan 8.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 8.000 sama dengan 4.000. Gaji bersihnya 7.600. Gaji bersih selama setahun sebenarnya 7.600 dikali 12.000 sama dengan 91.200. PTKP-nya 54.000, PKP 37.200, PPh 21 1 tahun 37.200 kali 5% sama dengan 1.860.000. PPh 21 bulan sama dengan 1.860.000 dibagi 12 sama dengan 155.000. PPh 21 seminggu dalam kurung 155.000 dibagi 4 sama dengan 38.750. Perhitungan bonus pada pajak penghasilan 21. Bonus adalah sejumlah pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan di luar upah atau gaji pokok karyawan sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bonus tahunan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan aturan ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan komponen non-upah. Bonus dan tunjangan menjadi objek PPh pasal 21 sehingga akan dipotong sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yaitu perhitungan rapel pada pajak penghasilan pasal 21, penghasilan pasal 21. Menurut KBBI, rapel adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterima sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan. Jadi, rapel biasanya terjadi karena ada kenaikan gaji yang berlaku surut. Misalnya, keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Juli 2023. Sementara dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2023 atau berlaku surut atau mundur. Maka atas kekurangan pembayaran gaji dari Januari sampai Juli yang dibayarkan pada bulan Juli disebut sebagai uang rapel. Baiklah, di sini juga kita teman-teman membahas kesimpulan dari PPT kami kelompok 3, yaitu pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, atau Mardiasmo 2019 ayat 201. Dalam pajak penghasilan terdapat subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak adalah badan atau perorangan yang wajib pajak pembayaran, bayar pajak
karena sudah dikenakan pajak dari negara. Sedangkan yang dimaksud objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam menambahkan kekayaan. Sekian, terima kasih teman-teman.